Shalom, selamat pagi, salam sehat dan salam damai sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, di pagi hari ini saya mengajak kita untuk terlebih dahulu berdoa. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami atas kasih setia Tuhan yang masih kami rasakan di pagi hari ini. Kami masih bisa menikmati hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Oleh karena itu Bapa, sebelum kami melangkah, ingin terlebih dahulu kami disapa oleh firman-Mu. Karena firman-Mu lah kekuatan bagi kami, terang bagi jalan kami. Berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita di pagi hari ini, hari Kamis tanggal 14 Agustus tahun 2025, yaitu dari kitab Yesaya pasal 61 ayat yang pertama. Beginilah firman Tuhan. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Songgok do tuau todini Tuhan Jehovah, alanau miniahan ni Jehovah au, mamaritaon barita nauli tu halak na dangon, marsuruau pauliuli halak parohan na bujok, maniktikon haluaon tu halak na tarkurung, doh tu halak na tarate buhani kurungan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih dalam Kristus Yesus, tentu kita menyadari seiring bertambahnya zaman, semakin canggihnya teknologi dan semakin pintarnya sekarang manusia, itu juga sadar atau tidak sadar tindakan kekerasan, tindakan kekejaman belakangan ini itu sudah kita rasakan dan kita lihat, dan juga sudah menjadi bahan perhatian bagi umat manusia. Orang sudah gampang sekali sekarang melakukan kekerasan terhadap sesamanya manusia. Orang gampang sekali sekarang untuk meremukkan hati sesamanya manusia. Orang gampang sekali sekarang masuk ke dalam penjara oleh karena perbuatan-perbuatan yang tidak baik atau yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kekerasan verbal maupun non-verbal yang dilakukan oleh manusia secara khususnya itu juga bisa menimbulkan dampak yang serius bagi manusia. Salah satu contohnya adalah bahwa bahayanya perkataan yang jahat, perkataan yang kotor, perkataan negatif yang keluar dari lidah atau mulut kita terhadap kondisi kejiwaan seseorang. Dan itu akan membuat mental seseorang itu tidak akan stabil. Yesaya 61 memberikan gambaran bangsa Israel yang sedang berada dalam kesesakan itu, yang sedang berada dalam penderitaan itu akan mendapat kabar baik, yaitu pembebasan, kelepasan. Mereka akan terbebas, baik itu dari tekanan fisik maupun mental dari Babel. Mereka akan terbebas dari rasa sakit, juga duka cita yang mereka alami dan yang mereka rasakan. Mereka akan merasakan sukacita yang melimpah
Dan mereka juga akan menyadari betapa besar kasih karunia dan kedaulatan Allah itu selalu ada di dalam kehidupan mereka. Mereka akan melihat bahwa Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan mereka sedetik pun. Kendati pun mereka dalam tawanan, dalam kesakitan, dalam duka, dalam derita, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan dan melupakan mereka. Dan kabar baik ini diberitakan kepada mereka melalui Nabi Yesayas. Mereka akan merasakan sukacita yang luar biasa karena kasih setia Tuhan itu selalu menyertai mereka. Saudara-saudara, belajar dari pembawa kabar baik untuk bangsa Israel dalam renungan ini di pagi hari ini, kita bisa melihat ternyata betapa berharganya berita baik itu di saat-saat kritis. Betapa menyegarkannya dan menyejukkannya berita baik saat keadaan sedang keruh. Betapa ucapan baik itu mampu membebaskan, mampu melepaskan orang dari perasaan negatif. Betapa berita baik itu bisa menyembuhkan banyak luka, terutama luka batin. Maka dari itu, marilah kita juga diutus seperti Yesayas. Kita juga dipanggil semua umat Tuhan. Kita juga diurapi seperti pengurapannya kepada Yesayas, mengutus kita pribadi lepas pribadi dengan hikmat Roh Kudus. Kita juga turut diberangkatkan untuk mendatangkan damai sejahtera kepada sesama kita. Kita juga diutus karena kita semua adalah orang-orang urapannya Tuhan. Kita diutus untuk menyampaikan kabar baik, kabar sukacita bagi setiap orang di sekitar kita yang merasakan keremukan hatinya. Bukan sebaliknya, malah meremukkan hati. Kita juga diutus untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang yang tertawan, baik itu tertawan oleh karena kesesakan di dalam kehidupan, kepada orang-orang yang terkurung, supaya mereka memperoleh kelepasan yang dikurung oleh keinginan-keinginan yang ada di duniawi ini, selayaknya sebagaimana Tuhan mengutus hambanya Nabi Yesayas. Kita juga diurapi dan diutus melalui Roh Tuhan Allah yang dicurahkan kepada kita. Maka percayalah Bapak Ibu Saudara-saudari, setiap yang mengaku dirinya adalah pengikut Yesus, dia memperoleh pengurapan dari Allah yang daripada Rohnya yang kudus, untuk menjadi pembawa kabar baik, untuk menjadi orang-orang pembawa sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, dimanapun kita berada. Melalui setiap situasi dan kondisi kita atau setiap profesi yang ada pada kita, Tuhan mengutus kita dan mengurapi kita, Bapak Ibu, Saudara-saudara. Karena berita baik itu dapat menyembuhkan banyak luka. Dengan hikmat Roh Kudus, marilah kita juga turut mendatangkan damai sejahtera kepada sesama kita. Dimulai dari mana? Mulailah saudara-saudari dari hal-hal yang kecil sekalipun. Contoh, perbanyaklah ucapan-ucapan yang positif dari kita pribadi lepas pribadi agar itu dapat membangun kasih untuk sesama kita.
Tuhan Yesus memampukan kita, saudara-saudara. Dan Tuhan Yesus akan memperlengkapi kita. Tuhan telah mengurapi kita dengan Roh-Nya yang kudus, memanggil dan memberangkatkan kita menjadi pembawa berita baik bagi sesama dimanapun kita berada, dalam situasi apapun kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Maka dari itu, tetaplah dengan tuntunan Roh Kudus, berangkat dan kerjakanlah apa yang telah Tuhan tugaskan kepada kita, pembawa berita baik di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kasih dan setia Allah itu akan selalu menyertai kita, memimpin kita, mendahului kita. Apapun yang akan kita lakukan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun kita berada, apapun aktivitas kita sepanjang satu hari ini. Damai sejahtera yang daripada Allah itu akan menyertai kita. Haleluya, amin. Kita berdoa. Kami memerlukan tuntunan-Mu ya Tuhan, untuk berangkat membawa kabar baik-Mu, menjadi pemberita kebenaran, menyampaikan sukacita di saat dalam keadaan duka cita, memberi damai sejahtera di saat orang-orang tidak menemukan kedamaian. Engkau yang memperlengkapi kami, Engkau yang menuntun kami. Kami percaya kasih setia Tuhan itu yang kami andalkan, melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami. Berkatilah hidup kami Tuhan, agar seturut selalu berjalan dalam jalan Tuhan. Kami bawa seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tolong Tuhan yang menyertai mereka, memimpin dan membimbing mereka. Inilah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.